Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Kita telah sampai pada hadis yang keberapa malam ini? 139. Ya. 139 pagi. Ayatnya berbunyi, hadisnya berbunyi, kalimatnya Abdullah bin Abdul Aswad. Dalamnya Jabir mengabarkan gerakan Kalau di situ orang Indonesia, nah di sini orang Arab. Yang di sini orang Arab. Yang di situ orang Indonesia, maka disebutkan Arabnya. Nah, maksudnya Arabnya gimana? Yang tengah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man sayyidukum. Baik, silahkan dilihat terjemahannya. Dibaca artinya Jabir menceritakan pada kami, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa tuan kalian wahai Bani Salamah? Iya. Kami menjawab, Jundul bin Qais. Kami mengatakan dia pelit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, penyakit apa yang lebih parah dari pelit? Tetapi tuan kalian adalah Amru ibnu al-Jumuh. Amru ibnu al-Jumuh pada masa jahiliyah menyembah berhala mereka. Dia adalah orang yang mengadakan walimah jika Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan nikah. Hadis ini para jemaah masuk kepada babul bukhli, bab tentang kepelitan, di larangan pelit, kikir. An Jabirin radhiyallahu an qala, dari Jabir radhiyallahu an ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sayyidukum ya Bani Salamah, siapa pemimpin kalian? Di situ apa? Sayyid diartikan apa? Tuan ya. Siapa tuan kalian wahai Banu Salamah? Qulna, kami menjawab, ini orang-orang Bani Salamah menjawab, Jaddu bin Qaisin, Jad bin Qais, ala anna nubakhilahu, dia orang yang bakhil. Qala wa ayyudda'in adwa minal bukhli, lalu penyakit yang mana yang lebih parah daripada pelit? Bal sayyidukum, bahkan pemimpin kalian, tuan kalian, Amr bin Jamuh, adalah Amr bin Jamuh. Wa kana Amru ala asnamihim fil jahiliyah, dan adalah Amr
penyembah berhala di waktu zaman jahiliyah. Wa kana yulimu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja, dan adalah ia yang mengadakan walimah ketika Rasulullah menikah. Pada hadis ini hubungannya dengan bab tentang larangan pelit, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Banu Salamah tentang siapa pemimpin mereka, di mana mereka menjawab yaitu Jad bin Qais. Jad bin Qais. Nah, sementara Jad bin Qais ini orang yang sangat pelit. Kemudian di sana juga ada Amr bin Jamuh, ya, Amr al-Jamuh. Ini juga di antara pemimpin mereka yang juga menyembah berhala. Tapi kemudian dia setelah masuk Islam malah menjadi orang yang sangat dermawan, di mana ketika Rasulullah menikah, biaya pernikahan dia yang menanggung. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Amr bin Jamuh ini orang yang sangat dermawan. Nah, hadis ini para jamaah, mulianya sifat dermawan dan tercelanya sifat kikir atau pelit. Kemudian hadis yang kedua, Anil Mughirati radhiyallahu an inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qila wa qala wa idaatil mal wa kathratis su'al wa an man'in wahad wa uquqil ummahat wa an wa'dil banat. Haditsun sahih. Artinya, dari Abdul Malik bin Umair Warad, sekretaris Al-Mughirah, menceritakan kepada kami, ia berkata, Muawiyah mengirim surat kepada Al-Mughirah ibnu Syu'bah yang berbunyi, tulislah sesuatu yang pernah engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untukku. Lalu Al-Mughirah menulisnya untuk Muawiyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang banyak bicara, menyia-nyiakan harta, banyak pertanyaan, pelit dan berkoyak-koyak, durhaka terhadap ibu dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Hadis sahih. Anil Mughirati radhiyallahu an, dari Al-Mughirah radhiyallahu an, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah yanha, melarang, ankila wa qala, dari banyak berbicara. Oh, ini katanya dari ini, oh itu katanya dari itu. Akhirnya banyak hoax, ya. Wa idaatil mal, dan melarang menyia-nyiakan harta. Kemudian wa kasratis su'al, terlalu banyak bertanya. Ya. Wa an man'in wahad, dan dari menyia-nyiakan harta. Wa uquqil ummahat, dan durhaka terhadap orang tua, ibu-ibu. Wa an wa'dil banat, dan dari memendam anak perempuan hidup. Haditsun sahih, hadis ini hadis yang sahih. Kemudian yang terakhir dari bab ini, pada hadis yang ke-298, an Jabir radhiyallahu an qala ma su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an syai'in qattu faqala la. Haditsun sahih. Artinya, aku mendengar Ibnu Al-Munkadir, aku mendengar Jabir, tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dimintai pertolongan tentang suatu perkara dengan berkata tidak. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala berkata, Masu'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi diminta sesuatu an syai'in qattu, tentang sesuatu apapun, faqala la, kemudian Nabi mengatakan tidak. Ini artinya para jamaah di situ diartikan apa? Meminta atau bertanya? Artinya apa? Dimintai. Dimintai pertolongan, atau mungkin diminta, atau ada orang meminta, gitu ya. Dimana di antara sifat Rasulullah tidak pernah menolak, terutama ketika ada. Ini kalau masalah permintaan, ya, Nabi nggak pernah mengatakan tidak, seperti yang terjadi pada diri kita, dimana kita kadang malah mengusir, ya. Ketika ada orang minta malah diusir. Yang benar gimana? Selama kita ada, kita beri. Kan kita tidak boleh memberi yang berlebihan. Ya 1.000, 2.000. Ini kan kalau ada orang minta. Dan bagi kita para jamaah, yang memberi kepada orang yang minta itu adalah paket surga. Adapun bagi yang minta adalah paket neraka. Karena di dalam Islam meminta itu terlarang para jamaah. Meminta itu terlarang. Barang siapa yang meminta, kalau bahasa kita ngemis-ngemis, maka nanti di akhirat dahinya gosong. Makanya kalau orang Jawa itu, kalau ada orang nggak punya malu, apa kata orang Jawa? Rai gedek. Nah itu, ya itu artinya kalau nggak punya malu seperti itu. Jadi meminta di dalam Islam dilarang para jemaah, kecuali 3 orang saja. Yang pertama yaitu orang yang dililit hutang dan tidak bisa membayar, ya, maka boleh minta bantuan kepada takmir masjid atau kepada lembaga amil zakat, minta bantuan, siapa tahu ada keringanan. Boleh, karena memang kenyataannya dililit hutang dan tidak bisa bayar. Datang ke Baitul Mal kemudian menceritakan keadaannya, boleh, silakan. Atau orang yang bangkrut, dagangannya habis kena jago merah, terbakar semuanya. Terpaksa akhirnya datang ke Baitul Mal mengungkapkan permasalahannya dan minta tolong. Nah ini wajar, Yang ketiga, orang yang sebenarnya dia itu berhak mendapatkan bantuan karena miskin, tapi dia pandai menyembunyikan diri. Dianggap oleh jamaah yang lain dia cukup-cukup saja. Buktinya apa? Ngaji aktif, sholat 5 waktu berjamaah aktif, sehingga jamaah yang lain gak ngira bahwa dia itu jamaah yang paling membutuhkan pertolongan. Kita baru tahu kalau dia itu sangat membutuhkan pertolongan dari penampilan keluarganya. Anaknya gak pernah sangu kalau sekolah, yang lain pakai sepatu gak pakai sepatu, yang lain pakai seragam gak seragam, bukunya sudah jelek-jelek. Ketika ditanya gak ada uang, Pak. Lo kenapa anak gak pakai sepatu, gak punya sepatu? Oh ternyata dia orang miskin. Ketika kita tanya tetangganya gimana keadaan si fulan ini, tetangganya pun bercerita, dia sangat miskin, Pak. Tapi dia saking pandainya menyembunyikan diri, karena dia hamba Allah yang sangat kuat imannya. Dia malu untuk bercerita tentang keadaan dirinya, tapi dia berpenampilan seakan dia orang kaya. Begitu kita tahu para jamaah, jangan dilupakan para jamaah, bantu dia para jamaah, bantu dia. Kalau ternyata jalan kaki terus dari kampung sebelah, loh ternyata jalan kaki, belikan sepeda motor. Halo, yang punya sepeda motor 3, siapa yang punya sepeda motor 3? Ngacung, kasihkan padanya, biar gak nyeker. Kasihan. Kita nggak tahu kalau dia itu jalan kaki, setiap hari hadir di sholat berjamaah. Ternyata rumahnya di jalan mana itu? Jalan yang besar itu loh. Panjang Jiwa ternyata. Panjang Jiwa ke sini berapa kilo para jamaah?
2 atau 3 kilo. Nyeker ternyata. Tadinya kita nggak tahu. Wong di masjid dia ceria. Wah pokoknya hebat lah. Ya ceria. Begitu kita papasan di jalan. Loh akhi sampai jalan kaki. Iya Pak. Loh kenapa? Latihan. Ternyata saking miskinnya. Oh yang punya sepeda motor 3. Ambil 1 kasihkan padanya. Amin. Loh amin. Karena kalau punya 3 berarti kaya. Dan kalau perlu ditanya lagi, apa keluhannya? Oh punya hutang. Silakan jamaah urunan. Wah, subhanallah. Itulah ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya. Di zaman Rasulullah ada sahabat yang nggak mampu bayar hutang. Rasulullah nggak mau nyolati mayitnya. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang kaya mengatakan, ya Rasulullah, hutang dia adalah atas nama aku. Betul, betul ya Rasulullah. Langsung diklopi, baru Rasulullah bisa nyolati. Masya Allah para jamaah. Itu ukhuwah Islamiyah apabila tegak. Jadi orang yang penampilannya Masya Allah gak ngira kalau dia itu miskin. Buktinya apa? Oh pengajian aktif, sholat berjamaah aktif, kerja bakti aktif. Tapi ternyata miskin. Nah yang seperti itu layak dibantu. Kalau bisnis, ini memang bisnis minta-minta, wah itu ketemu langsung diikat kalau bisa itu ya. Jadi para jamaah, Nabi itu selama dia mampu, Masya Allah, tidak pernah mengatakan tidak ya. Begitu juga kalau dimintai pertolongan yang lain, selama Nabi bisa, Nabi tidak mengatakan tidak ya. Ya mudah-mudahan kita bisa mengikuti ya langkah-langkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak para jamaah, apa yang kita mampu. Apapun yang kita mampu, jangan kemudian tidak kita laksanakan ya. Misalnya apa? Seperti sekarang ini banyak bencana alam ya, banyak musibah ya. Ada minta bantuan ya kan, ada rekening ini. Kalau memang kita mampu silakan. Ya. Kalau tidak mampu namanya tidak mampu. Ya, semampunya. Tapi apabila kita bisa, maka hendaknya ditolong. Mungkin ada orang minta bantuan, mungkin ada orang bertanya hukum. Selama kita bisa ilmu, selama kita bisa sampaikan. Kalau tidak bisa, maka balaslah dengan yang lebih baik. Jangan kemudian ditolak dengan mencercanya, menghardiknya dan lain sebagainya. Baik, kita ambil pelajaran hadis yang ke-297 para jemaah. Di mana diceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang angkila waqala. Ini diartikan tadi banyak apa? Banyak berkata, banyak omong. Kila katanya, kola berkata. Lah ini orang yang banyak ngomong itu berat para jemaah. Ya, orang yang banyak ngomong itu berat. Di mana pada ayat berikut ini tafsirnya dipersiapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, min qaulin illa ladaihim. Silakan persiapkan pada ayat berikut ini. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya apa? Surah Qaf, surah ke-50 ayat 18. Sebenarnya kalau ada mic ya, karena kemarin lihat terjemahnya kurang jelas ya. Kurang kedengaran. Baik kalau ada mic nanti mungkin mic khusus untuk apa? Untuk yang bertanya, penerjemah mungkin ya diupayakan ya supaya juga didengar ya. Karena pengajian kita bukan hanya didengar oleh orang Sidoresmo, tapi insyaallah internasional insyaallah ya. Baik, silakan dibaca terjemahannya. Ayat 18 Qaf 50 ya. Masya Allah, ma yalfidhu min qaulin, tidak ada yang terlafatkan dari ucapan illa ladaihi, melainkan padanya raqibun atidun, ada malaikat yang mengincar dan siap mencatat. Raqib itu artinya selalu mengintai, tidak pernah tidur.
tidak pernah berkedip. Atid, siap mencentang. Yaitu malakul yamin, malaikat kanan, malakus shimal, malaikat kiri. Kalau di sekolah kita dulu namanya siapa? Raqib dan atid. Ini salah persepsi. Ya, salah persepsi. Enggak ada namanya malaikat raqib khusus. Malaikat atid khusus enggak ada. Dua-duanya raqibun atidun yang selalu mengincar dan siap. Dua-duanya siap. Ya. Yang kanan namanya malakul yamin, malaikat kanan. Yang kiri namanya malakus shimal. Malakus shimal, malaikat kiri. Ini tidak ada yang terlafadzkan dari ucapan kita melainkan dua malaikat ini siap para jamaah. Jadi hati-hati dengan berbicara. Hati-hati dengan berbicara. Setiap kalimat yang keluar dari mulut kita tercatat, tersaksikan. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba saja kita misalnya ya pas di kampung tiba-tiba misalnya. Maka kalimat ini tersaksikan. Dan nanti di hadapan Allah akan ditanya, apa maksud daripada Oh, ya Allah, sekedar intermezzo. Jadi sekedar gitu aja. Oh, sekedar, malaikat tanya itu. Betul nggak? Iya ya Allah. Oh, sudah selesai. Ternyata kenapa? Oh, nggak terima. Kenapa Allah jadikan hujan? Ya kan? Hujan terus loh. Kan artinya apa kalau diterjemahkan? Kenapa hujan? Nah, itu kan. Hujan nggak turun-turun, panas toh. Tiba-tiba ternyata terjemahannya kenapa? Panas. Nah gitu. Akhirnya nggak terima dengan Allah. Nah, makanya para jemaah setiap lafaz pasti ada maknanya. Betul nggak kira-kira? Hati-hati mengeluarkan lafaz. Ya. Jadikan mulut kita kemarin pada pengajian yang kemarin, jadikan lesan kita lesan apa? Lisanul zakir. Lisanul zakir. Lesan yang senantiasa qomat kamit berzikir, mentasbihkan Allah. Silakan. Jadikan lesan kita ini pentasbih para jemaah, pensuci Allah. Yang memahasucikan Allah, yang membesarkan nama Allah, yang mengagungkan keagungan Allah. Silakan jadikan mulut kita. Jadikan mulut kita ini ahlun lil Quran. Ahlinya Al-Quran. Silakan. Ahlinya Al-Quran, one day, one juz. Masya Allah, amalannya banyak, kebanyakan Al-Quran. Ya, di dalam riwayat siapa itu? At-Tirmidzi. Ya. Di dalam ayat At-Tirmidzi dikatakan bahwasanya yang paling mulia di antara kita adalah yang paling banyak baca Quran dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis berikut ini, wah ini nggak ada layarnya ya. Kalau ada layarnya bisa dilihat itu. Ada proyektornya ya. Baik, kita lihat pada riwayat At-Tirmidzi, di mana membaca Al-Quran adalah merupakan amalan yang paling bagus. An mas'alati man sagolahul Quran. Nah ini. Oh enggak ada ya. Biasanya kalau di masjid kami ada proyektor, makanya selalu melihat. Baik. An Abi Sa'idin, ini nyinggung takmir ini sebenarnya. Mumpung takmirnya masih sehat ini. An Abi Sa'idin qala, dari Abi Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Rabbu azza wa jalla, Tuhan Allah azza wa jalla berfirman, man syaghalahul Qur'anu, barang siapa yang disibukkan oleh membaca Al-Quran, wa dzikri, dan disibukkan oleh berzikir kepadaku, an mas'alati, daripada sekedar meminta kepadaku, padahal meminta juga diperintah,
Apa kata Allah? A'taituhu, aku akan memberinya afdhala ma u'ti as-sa'ilin. Yang lebih utama yang aku berikan kepada orang yang meminta, lebih utama dari itu. Wa fadlu kalamillahi, dan keutamaan firman Allah ala sairil kalam, atas sekalian ucapan-ucapan, kafadlillahi ala khalqihi, adalah seperti kemuliaan Allah, keutamaan Allah atas para makhluknya. Hadisun hasanun, hadis hasan. Artinya para jamaah, ini hadis yang hadis qudsi. Intinya, siapa yang disibukkan oleh baca Quran, Masya Allah, memang amalannya baca Quran. Ada hamba-hamba Allah yang seperti itu ada. Kita ketemu pagi baca Quran, sore baca Quran. Teman-temannya sudah pulang habis salat subuh, dia masih di masjid, masih baca 2 lembar 3 lembar. Zuhur teman-temannya sudah pulang, dia masih baca 2 lembar 3 lembar. Wah, memang khusus ini orang ini. Ya kan? Tapi saya lihat jamaah Nurul Huda masing-masing punya kekhususan. Saya lihat itu dah, masing-masing punya kekhususan. Di antaranya ada yang khusus habis salam langsung melecim. Wah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, langsung keluar lah ini. Ada yang punya kekhususan pulang setelah wiridan, gak sholat sunnah gak apa, langsung pulang gitu aja. Ada yang wiridan dulu, sholat sunnah dulu, langsung pulang. Gitu. Ada yang wiridan, sholat sunnah, terus tidur-tiduran. Jadi masing-masing punya kekhususan. Masya Allah, alhamdulillah punya kekhususan ya. Tapi ada hamba Allah yang Masya Allah mesti baca Quran, kesibukannya baca Quran. Dan juga ada di antara mereka yang kesibukannya berzikir, Masya Allah, zikirnya mantap sekali ya. Dan ada juga yang sibuk dengan berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Istrinya punya masalah, anaknya punya masalah, dan ibunya sudah tua, hampir mati, makanya dia berdoa terus. Nah itu, ya sudah, ini keadaan, betul nggak kira-kira? Masing-masing nanti akan digerakkan oleh keadaan masing-masing. Tapi hadis ini ada sedikit pengistimewaan para jamaah. Di mana kata Allah, siapa yang disibukkan oleh membaca Quran dan berzikir, sibuk dengan baca Quran atau berzikir. Berzikir itu bisa saja la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa juga berzikir ya Allahu Akbar, bisa alhamdulillah, ya kan? Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Duduk-duduk di rumah, ya, sehabis bekerja, ya, duduk di kursi sofa, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang subhanallah, subhanallah. Ada yang alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang Allahu akbar, Allahu akbar. Silakan. Ya, di mobil sambil berjalan berzikir, Masya Allah. Istighfarnya kadang sampai 10.000. Surabaya Malang. Hah? Surabaya Malang kadang sampai 10.000. Masya Allah istighfarnya. Terkadang bukan istighfar yang muncul tuh, tasbih ternyata. Doanya Nabi Yunus. Siapa? Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tapi jangan terlalu konsentrasi. Nanti ada lampu merah enggak tahu dia. Tiba-tiba prit 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 100. Ya, harus apa? Konsentrasi. Makanya saya sendiri kalau zikir sih enggak usah mikir, muncul sendiri. Yang bahaya itu kalau hafalan Quran murojaah sambil nyetir mobil, sementara hafalannya belum seberapa hafal, kan mesti nyari-nyari. Otaknya sambil nyari-nyari sambil begini-begini, wah kadang-kadang mau nyenggol, betul nggak kira-kira? Makanya kalau belum hafal betul, nah enggak usah dibaca ketika setir mobil. Tapi kalau qul huwallahu ahad, masa masih nyari-nyari? Kan sudah encer, qul huwallahu ahad, Allahu samad, enggak usah mikir sudah. Apa boleh kita hanya qul huwallahu ahad saja? Masya Allah para jamaah. Boleh. Ada seorang sahabat, saking cintanya dengan surat Al-Ikhlas ini, dia selalu membaca qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai kalau dia sholat ngimami, setelah membaca surat apapun mesti diakhiri dengan bismillah dan kul huwallahu ahad. Boleh dia, boleh. Habis ngimami baca surat apa gitu ya. Terus terakhir bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad sampai selesai. Akhirnya Allah dapat salam dari Rasulullah dapat salam dari Allah bahwasanya Allah mencintai orang itu. Maka disampaikan oleh Rasulullah, apa amalanmu? Ya, kenapa ketika kamu selesai baca surat kok langsung baca kul huwallahu ahad? Ini artinya apa kata dia? Bahwa dia mencintai kalimat ini. Maka Rasulullah sampaikan bahwa dengan itu Allah mencintai dia. Au kama qala, masyaallah para jamaah. Boleh, tapi kalau surat itu masih ragu-ragu di jalan biasanya berbahaya. Saya sering murojaah itu karena belum seberapa hafal. Hampir nyenggol aja. Wah, bahaya berarti ini. Artinya para jamaah, hadis ini kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang disibukkan oleh membaca Al-Qur'an dan atau disibukkan oleh berzikir, maka Allah akan memberi kepadanya kebutuhannya melebihi apa yang Allah beri kepada orang yang minta khusus. Kan ada orang yang minta khusus. Misalnya punya hutang. Ya Allah, bebaskan aku dari hutang. Itu artinya permintaan. Tapi ini ada amalan, gak ada unsur meminta, tapi cuman baca Quran aja. Siang baca Quran, malam baca Quran, suka baca Quran. Gak sibuk dengan meminta. Atau sibuk dengan berzikir. Jarang dia meminta. Maka Allah akan beri yang lebih baik daripada yang minta. Berarti seandainya kita ini punya amalan cuma baca Quran aja, maka itu juga disunnahkan. Atau amalannya banyak-banyak berzikir, bertasbih, bertahmid, bertamjid pada Allah. Tidak ada unsur istighfarnya. Boleh atau enggak? Silakan. Bahkan para jamaah, saya melihat orang yang banyak berzikir itu kemungkinan karena dia memang dosanya kecil dan banyak kedekatannya dengan Allah. Ya, kenapa? Buktinya yang keluar dari mulut itu tasbih, tamjid, ya, tahlil yang keluar. Ya, sedangkan kalau saya ini beda para jamaah. Kalau saya beda dengan jenengan. Dalam 24 jam itu kalau saya para jamaah, bukan sampean loh. Yang dominan itu istighfar para jamaah. Yang dominan itu istighfar. Ya Rabb ighfirli, ya Rabb ighfirli wa tub alayya. Ighfirli wa tub alayya. Ampunilah aku dan terima taubatku ya Allah. Itu yang sering keluar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Kok itu yang paling dominan keluar? Ya, mungkin karena banyak dosa para jamaah. Banyak dosa di masa-masa yang dahulu. Ya, tapi apa boleh buat sudah istighfar sudah terus. Nah ini. Bagi yang mungkin di antara kita yang muda itu kok alhamdulillah. Itu yang muda. Yang muda alhamdulillah. Kenapa? Ternyata donaturnya untuk Nurul Huda setiap bulan berapa juta yang paling besar? Pak Takmir. Ternyata wah donaturnya di sembarang masjid ternyata. Donaturnya anak yatim, janda-janda juga diurusin. Oh, Masya Allah. Lebih-lebih kalau di anu. Wallahi para jamaah. Wah, ternyata amalnya banyak. Baca Qur'annya Masya Allah setiap kali jalan. Tasbihnya kuat. Makanya yang dominan zikir. Ya. Mungkin di antara kita yang dominan istighfar. Kenapa? Terlalu banyak dosa. Kayak Umar bin Khattab itu. Setiap saat para jamaah yang muncul dari mulutnya. Umar bin Khattab itu. Ya Rabb ighfirli. Begitu para jamaah. Ya Rabb ighfirli. Itu yang paling kalimat yang paling banyak. Keluar dari mulut Sayyidina Umar. Ya Rabb ighfirli. Wahai Tuhanku ampunilah aku. Terutama Umar ketika mengingat zaman jahiliyah, Masya Allah, banyak perbuatan-perbuatan yang ini. Begitu masuk Islam, saking bersyukurnya, beliau tetap banyak meminta ampun pada Allah. Ya, banyak minta ampun kepada Allah. Kalau Imam Ahmad itu yang paling sering keluar dari mulutnya apa para jamaah?
Allahumma amitni alal islami was sunnah. Itu sering muncul dari mulutnya. Ya Allah, matikan aku di atas Islam dan sunnah. Masya Allah para jamaah. Kalau jenengan yang sering muncul tiba-tiba omongan apa para jamaah? Ya Allah, turunkan hujan emas. Apa begitu kira-kira ya? Nah ini. Mari mulut kita para jamaah kita tentukan. Banyak istighfar silahkan. Banyak istighfar silahkan. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya beruntunglah seseorang yang nanti ketika menerima catatan amalnya, buku catatan amal, ternyata yang banyak tulisan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Silakan para jamaah. Banyak istighfar juga. Nabi SAW tidak kurang dalam sehari semalam berapa? 100 kali. Tidak kurang itu. Kalau bisa lebih. Lah kalau kita ini kalau bisa ya ribuan. Ya, silakan perbanyak istighfar. Ditambah juga jangan lupa banyak berzikir. Istighfar 100 kali jangan kurang. Terus tahlilnya jangan kurang dari 100 kali. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ucapan para nabi dan rasul yang paling utama adalah kalimat tahlil ini para jamaah. Sampai dalam hadis dikatakan barang siapa membaca kalimat tahlil ini dalam sehari 100 kali, maka tidak ada yang lebih utama darinya di kawasan itu kecuali yang lebih darinya. Misalnya Abu Yusril baca 100 kali. Ternyata Pak Abdul Aziz 150. Nah, berarti Pak Abdul Aziz lebih utama karena selisih 50 seperti itu. Semakin banyak semakin baik, ya. Ucapan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini keutamaan banyak berzikir, banyak baca Quran. Sementara meminta juga jangan sampai tidak kepada Allah. Apa? Ya kita punya masalah apa? Minta saja kepada Allah. Asal wajar mintanya. Asal wajar mintanya. Kalau enggak wajar ya namanya enggak wajar. Ya Allah turunkan emas 1 karung dari langit. Wajar enggak ini? Ya enggak wajar minta emas 1 karung. Enggak wajar. Ya Allah jadikan raja yang paling kuat. Wah enggak wajar kita ini orang kampung kok minta jadi raja. Tapi kalau kita ini anaknya seorang raja, memang sebelumnya keturunan raja, ya mahkota misalnya, layak enggak minta seperti itu? Ya layak, wong kita ini memang putra mahkota. Ya Allah, jadikan saya raja yang baik. Oh ya, boleh silakan. Kalau bapaknya tukang beca los mintanya jadi raja, nah ini berlebihan. Minta kepada Allah itu wajib. Di mana Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengkabulkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis ini. Larangan banyak berbicara tanpa ada manfaatnya. Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkul kalam ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang ya adalah meninggalkan banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya kenapa ngomong lah gitu. Kemudian wa idaatil mal, larangan menyia-nyiakan harta. Ya kalau HP-nya masih bagus ya masih bagus lah ya. Koneksitasnya juga masih bagus ya jangan beli lagi ya. Tapi kalau sudah jadul itu seperti apa para jamaah? HP yang jadul itu seperti apa? Balik konslet. Oh, dulu konslet. Oh, dulu konslet. Wes gak kena digawe, gawe ngomong dulu mati. Lah itu. Nah, kalau sudah jadul sih nggak masalah beli lagi. Kalau cuman sebulan sekali mesti beli ganti. Ya. Untuk apa? Betul nggak kira-kira? Jadi menyia-nyiakan harta. Waduh, burungnya banyak ini. Depan ada, belakang kanan kiri ada, di kamar mandi ada, di dapur ada, ciu dulu. Wah, kayak burung ini.
regane 50 jutaan. Lah masjidnya kate roboh. Lah wis. Menyia-nyiakan harta. Mobil satu sudah cukup. Ternyata apa? Mobilnya di belakang, kanan, kiri, depan. Terus yang lain nggak dipakai Ustaz. Ini untuk pajangan. Untuk pajangan kasihkan saya saja. Tak pakai untuk dakwah. Wallahi para jamaah, menyia-nyiakan harta. Apalagi menyia-nyiakan harta itu para jamaah. Ya. Contohnya gimana? Mangan, gak gelem masane istri. Selalu makan di warung makan. Sekali makan 50.000. Kalau di rumah Pak, di rumah cuma eseng-eseng. Wah ini gawat ini kalau istrinya tahu tersinggung dia. Gara-gara eseng-eseng. Lantas gak mau makan di rumah. Dumeh akeh duwike ae. Masjidnya infaknya cuma 2.000 per bulan. Masjidnya cuma 2.000, infaknya lah warung makannya sekali makan 100.000. Waduh, ini orang yang cetil. Cetil, kalau orang Jawa bilang cetilnya apa? Cetil turut sekut. Saking meditnya. Ya, sementara di dalam Al-Qur'an kita tidak boleh terlalu demikian, tidak boleh terlalu demikian. Apa itu? Di surat apa itu? Nah, lihat ayat berikut ini. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Maghlulatan. Pada surah ke-17 surah Al-Isra ayat 29. Baca artinya. Masya Allah. Dalam hal infak, dalam hal dermawan, apa kata Al-Quran? Wala taj'al yadaka maululatan ila unukik. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Artinya medite gak karuan. Lewang mobilnya 5. Bayarannya mahal. Infaknya ke masjid ternyata cuma 5.000 per bulan. Waduh. Penghasilannya 50 juta. Infaknya berapa Pak di Nurul Huda? Ternyata cuma 5.000. Cetil. Terlalu begini itu. Lah kalau penghasilannya 50 juta per bulan, layaknya jadi infak di Nurul Huda berapa para jemaah? Ya 5 juta lah kalau bisa. 50 diambil 5 juta tinggal berapa? 45 lah. 45 nanti bensinnya 10 juta. Ya tinggal 35. 35 listriknya 10 juta. Oh tinggal 25 juta. Ya masih cukup untuk makan sama istri dan anak. Oh masih cukup para jamaah. Tapi ternyata cuma 2.000. Waduh cetil banget ini. Ya, terlalu apa? Terlalu terbelenggu. Jangan kata Al-Quran. Jangan terlalu terbelenggu, tapi juga wala tafsudha kullal basti. Jangan terlalu terhampar. Lawang penghasilannya 50 juta setiap bulan. Lah infaknya untuk masjid fisabilillah ternyata 49 juta. Lah untuk di rumah gimana? Ya sudah makan sama sambal terong nggak apa-apa Ustaz. Jangan. Kalau 50 juta boleh setiap hari makan daging yang paling mahal apa? Setiap hari bakar ikan gurami bakar silahkan. Dendeng silahkan setiap hari. Restoran setiap hari silahkan. Kalau memang 50 juta. Tapi infaknya juga harus seimbang. Nah begitu para jamaah. Jangan terlalu begini. Jangan terlalu begitu. Masya Allah. Fatab udamaluman mahsura. Maka kamu akan jatuh dalam kerugian. Nah ini. Terlalu menghampar. Jangan terlalu pedih juga. Jangan. Islam itu sebenarnya minta kepada kita itu enggak banyak para jamaah. Zakat saja yang diminta berapa? Ya,
2,5% yang diminta, sedikit para jamaah. Itu pun untuk kaum muslimin, untuk fisabilillah, untuk kebaikan demi kebaikan para jamaah. Bukan untuk di pribadi, bukan. Itu Islam para jamaah. Wallahi seandainya ajaran Islam itu diamalkan oleh umat Islam sendiri, insya Allah dunia ini makmur para jamaah. Baik, kemudian dilarang apa? Wakas 100 soal, banyak bertanya. Banyak bertanya ini kalau bahasa kita apa sih para jamaah? Sok ngeyel. Paham para jamaah ya? Sok ngeyel. Nah ini kalau kasih jawaban ngeyel lagi, ya Allah. Kalau sudah Quran dan Sunnah Pak, kalau sudah dalilnya Rawahul Bukhari, ya sami'na wa ata'na lah Ustaz. Lah kan begini Ustaz. Lah kan begitu Ustaz. Loh kok lah kan begitu, lah kan begitu. Lah kalau sudah Rawahu Muslim ya, kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya sudah sami'na wa ata'na. Kemudian waman in wahad, larangan berfoya-foya harta, menyia-nyiakan harta. Jangan para jemaah, manfaatkan rizki Allah sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya wa uquqil ummahat, larangan durhaka kepada orang tua, dan ini banyak keterangannya yang sudah lalu. Wa wa'dil banat, dan larangan memendam perempuan hidup, dan insya Allah tidak terjadi. Kalaupun terjadi itu sangat keterlaluan ya. Di zaman jahiliyah sih nggak masalah. Sekarang ini sebenarnya sudah zaman Islami, tapi manusia nggak mau Islami. Kalau manusia mau Islami, insya Allah kehidupan akan baik ya, akan baik, dan warabbun ghafur, dan selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjalankan hidup di atas jalan Islam dan mati di atas kebenaran Islam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.